Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Usaha dan energi. Usaha. Usaha adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah. Di sini ada gambar. Jadi pada gambar ini misalkan, jadi ini kondisi awalnya. Kondisi awalnya ini adalah benda ditarik dengan gaya F. Kemudian kondisi akhirnya benda ini berpindah. Di sini F-nya atau gayanya adalah mendatar. Kemudian benda ini berpindah, yaitu perpindahannya yaitu sebesar S. Jadi S ini adalah perpindahannya. Maka rumus usaha di sini adalah W sama dengan F dikali dengan S. Jadi ini rumus usahanya, yaitu F dikali dengan S. Jadi W ini adalah usaha, jadi dalam bahasa Inggris ini adalah work. Jadi W sama dengan F ini adalah gaya dikali dengan S. S ini adalah perpindahan. Jadi gaya dikali perpindahan. Ini rumus usaha pada gayanya mendatar. Kemudian di sini benda, ini kondisi awalnya, dan ini kondisi akhirnya. Jadi diberikan gaya yang membentuk sudut. Jadi gayanya ini membentuk sudut theta. Maka di sini ketika diberikan gaya, bendanya ini berpindah sebesar S. Jadi ini perpindahannya. Jadi di sini gaya mendatarnya adalah F cos theta. F cos theta ini karena gaya ini adalah samping sudutnya. Jadi, samping sudut ini adalah F cos theta. Maka rumus dari usaha ini yaitu W sama dengan, jadi gaya mendatarnya ini adalah F cos theta, maka di sini adalah F cos theta dikali dengan S. Jadi ini rumus usaha pada gaya yang diberikan membentuk sudut, yaitu F cos theta. Jadi F-nya ini gaya, cos theta-nya ini adalah besar sudutnya, jadi cosinus theta-nya, kemudian S ini adalah perpindahan. Kemudian ketika benda diberikan lebih dari satu gaya, misalnya di sini F1, kemudian di sini F2, kemudian di sini F3, dan seterusnya, maka rumus usahanya yaitu W sama dengan sigma F, jadi ini jumlah gaya dikali dengan S. Jadi ini rumus usaha ketika jumlah gaya yang diberikan pada benda ini lebih dari 1, yaitu sigma F dikali S. Kemudian energi. Energi ini terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama adalah energi kinetik. Jadi di sini rumus dari energi kinetik yaitu K sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi ini rumus energi kinetik, karena energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang diperoleh dari gerak benda. Di sini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Jadi ini energi potensial. Rumus dari energi potensial yaitu P sama dengan mgh. Jadi ini rumus energi potensial, yaitu mgh. Jadi ini energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Jadi m-nya ini adalah massa, v-nya ini adalah kecepatan. Kemudian ini energi potensial yaitu EP sama dengan mgh. M-nya ini massa, g-nya adalah percepatan gravitasi, dan h-nya ini adalah ketinggian. Jadi energi potensial ini adalah energi yang dihasilkan akibat ketinggian bendanya atau akibat benda yang jatuh. Kemudian di sini hubungan usaha dan energi. Jadi hubungan usaha dan energi di sini dengan energi kinetik. Jadi usaha dengan energi kinetik ini dirumuskan yaitu W sama dengan delta EK. Jadi perubahan energi kinetik. Jadi sama dengan perubahan energi kinetik ini adalah setengah mv2 kuadrat dikurangi dengan setengah mv1 kuadrat. Jadi energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik awal. Jadi ini perubahan energi kinetik karena nilai M-nya adalah sama, maka di sini setengah M dalam kurung V2 dikurangi V1. Di sini dikuadratkan. Jadi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ini rumus usahanya. Usaha dengan energi kinetik. Jadi ini rumus akhirnya, yaitu W usaha sama dengan setengah M, M-nya ini massa, dikali dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi V2 ini kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal
dikuadratkan. Jadi ini rumus usaha dengan hubungannya dengan energi kinetik. Jadi dalam energi kinetik ini, jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini kondisi awalnya dan kondisi akhirnya adalah ini. Jadi di sini bergerak dengan V1 dan di sini adalah V2. Jadi ini pergerakannya. Bendanya bergerak ke sini dengan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Kemudian hubungan usaha dengan energi potensial. Jadi ini energi potensial. Di sini dirumuskan yaitu W sama dengan min delta EP. Jadi usaha pada energi potensial ini yaitu min delta EP. Jadi di sini sama dengan min dalam kurung MGH2 dikurangi dengan MGH1. Jadi ini rumus dari energi potensial. Jadi energi potensial kedua dikurangi energi potensial awalnya. Maka di sini ini minusnya kita masukkan ke sini. Jadi di sini min MGH2 ditambah dengan MGH1. Jadi minusnya ini dikalikan ke sini. Jadi di sini min, kemudian di sini plus. Jadi ini bisa dibalik. Jadi sama dengan MGH1 min MGH2. Maka rumusnya adalah MG dalam kurung H1 dikurangi H2. Jadi ini rumusan usaha pada energi potensial. Jadi ini rumusnya. Ini rumus usaha dengan hubungannya pada energi potensial. Jadi M-nya ini massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, H1-nya adalah ketinggian awal, dan H2-nya adalah ketinggian akhir. Jadi bisa digambarkan seperti ini, bendanya ini jatuh dari ketinggian tertentu, misalnya ini sampai ketinggian tertentu, ini adalah permukaan tanahnya. Jadi di sini ketinggian awalnya dari tanah ini, misalnya, jadi ini H1, dan ini adalah ketinggian keduanya, yaitu H2. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Maka nilai usahanya adalah ini. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik ini dirumuskan yaitu M yaitu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi ini rumus energi mekanik, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kemudian di sini terdapat hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini hukum kekekalan energi mekanik. Ini hukum kekekalan energi mekanik ini adalah energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Jadi EM1 sama dengan EM2. Maka di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Jadi ini rumus hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini energi mekanik pada kondisi awal ini sama dengan energi mekanik pada kondisi akhir. Di sini bisa diuraikan. Jadi energi kinetik ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi di sini setengah mv1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan energi potensial adalah mgh. Jadi di sini mgh1 sama dengan di sini k2 berarti setengah mv2 kuadrat ditambah dengan energi potensial kedua yaitu mgh2. Jadi bisa diuraikan seperti ini. Jadi ini rumus kekekalan energi mekanik. Kemudian di sini daya atau laju energi. Daya ini dilambangkan dengan P, yaitu power. Jadi P ini rumusnya adalah sama dengan W per T. Jadi daya ini adalah usaha dibagi dengan waktu. Jadi W-nya ini adalah usaha dan T-nya ini waktu. Kemudian bisa diuraikan seperti ini. Jadi P sama dengan usaha ini rumusnya adalah F dikali dengan S per T. Jadi F dikali S per T. Jadi ini rumusan dayanya. Kemudian bisa dirumuskan seperti ini. Jadi P sama dengan S per T ini adalah kecepatan. Jadi ini V-nya. Maka rumus dayanya adalah F dikali dengan V. Jadi daya ini sama dengan F dikali V. V-nya ini adalah kecepatan. Jadi ini rumusan dayanya. Demikian pembahasan materi usaha dan energi.